Oke, jumpa lagi teman-teman. Nah, setelah setahun ya adanya rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sempat menuai banyak kontroversi dan beberapa pasal yang isunya itu krusial, maka pada beberapa hari ini atau 1-2 hari ini sudah mendapatkan berita bagus. Salah satu pasal di dalam rancangan KUHP tersebut sudah dihapus dan disetujui untuk dihapus. Nah, ini sebenarnya setahun yang lalu khususnya pasal ya terkait dengan pemidanaan advokat ya. Namun yang berita yang didapatkan atau yang saya dapatkan 1-2 hari ini adalah terkait dengan pemidanaan advokat dan dokter. Nah, tapi lebih khusus di sini terkait dengan advokat. Nah, advokat ini adalah merupakan aparat penegak hukum. Di Indonesia ada 4 aparat penegak hukum, yaitu diantaranya adalah hakim, itu sebagai penegak hukum, Polri, ya, Polisi Republik Indonesia, jaksa, dan advokat. Nah, di mana di sebelumnya itu di dalam rancangan undang-undang tersebut di dalam pasal 282 itu mengatakan bahwa advokat curang itu dapat dipidana. Nah, harusnya ya dalam rancangan undang-undang tersebut jangan kemudian membuat pasal yang kemudian menuai banyak multitafsir, kemudian menuai kontroversi di lingkungan penegak hukum. Nah, di mana harusnya kalau memang ya dalam rancangan undang-undang tersebut ada pemidanaan terhadap penegak hukum, harusnya nggak boleh hanya advokat dong. Nah, jadi 4 penegak hukum yang ada di Indonesia itu harusnya dimasukin. Tetapi di sini hanya advokat. Nah, ini kemudian ditanggapin serius, yang kemudian dalam berita 2 hari yang lalu itu saya dapatkan 1 hari atau 2 hari yang lalu ya. Nah, mengatakan bahwa pemidanaan dokter dan advokat dihapus dari revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu bagus nih. Kalau nggak dihapus itu bakalan menjadi perdebatan nantinya ke depannya. Ini diterbitkan media Indonesia ya. Oh ya, ini baru tanggal 25 ya, 25 Mei 2022. Di sini menyatakan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan mengakomodasi 14 isu krusial. Nah, itu kan ada 14 isu krusial ya, 14 pasal ya, yang kemudian menuai banyak kontroversi. Namun DPR dan pemerintah sepakat 2 isu krusial dihapus. Nah, satu adalah mengenai pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi. Nah, karena menurut hemat kami itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Yang kedua adalah pemidanaan terhadap advokat curang. Nah, ini kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof ya, Edward Omar Syarif Yaris ya, atau Edi ya, Pak Prof Edi ya. Yang kemudian Prof Edi menjelaskan pemidanaan terhadap advokat dihapus lantaran undang-undang ya tidak boleh bersifat diskriminatif. Ya, ya betul, karena sebelumnya itu menimbulkan diskriminatif. Saya pernah membuat satu ini juga, pernah bikin status di media sosial bahwa undang-undang atau pasal tersebut adalah berbentuk diskriminatif. Kenapa berbentuk diskriminatif? Kan harusnya itu 4 penegak hukum tersebut di dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut harusnya dimasukin gitu. Karena masing-masing setiap penegak hukum itu sudah ada undang-undangnya. Nah, jadi mempunyai lex spesialis gitu ya, ada undang-undang khusus setiap penegak hukum tersebut. Nah, harusnya kalau ada sanksinya ya diatur di dalam undang-undangnya itu sendiri. Nah, jika hanya merujuk pada advokat maka jerat terhadap aparat penegak hukum yang lain dipertanyakan. Ya betul. Betul. Kenapa hanya advokat yang berbuat curang saja kemudian dipidana? Nah, dari hasil masukan itu kami take out dan itu nanti akan diatur dalam undang-undang advokat. Oke, setuju. Ini setuju nih ya. Prof Edi ini salah satu guru besar yang kemudian menarik perhatian banyak pendapat Pak Prof ini. Lumayan bagus juga ini pendapat-pendapatnya nih, analisisnya luar biasa nih.
Edi mengatakan terhadap pasal-pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lain yang juga direformulasi. Hal itu guna mencegah timbulnya multitafsir. Setujulah. Seperti misalnya ya pasal-pasal terhadap penodaan agama, lalu ada pasal yang berkaitan dengan kekuatan gaib dan lain sebagainya. Itu kita melakukan reformulasi supaya tidak menimbulkan perdebatan tetapi tidak menghilangkan substansi. Ya nggak apa-apa kalau tidak menghilangkan substansi, tetapi ya lebih ada bagusnya ya dilakukan reformulasi lagi gitu. Di mana sebelumnya pada advokat ini adalah dalam rancangan undang-undang tersebut, dia dalam pasal yang saya sebutkan tadi, yaitu pasal 282, itu mengatakan di sana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang. Pertama itu mengadakan kesepakatan dengan pihak lawak klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya, atau B. mempengaruhi panitera pengganti, jurusita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara dengan atau tanpa imbalan, gitu ya. Nah kemudian di dalam pasal itu sanksinya itu ada lagi di dalam pasal 515 rancangan undang-undang undang-undang hukum pidana itu ya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Pertama, advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Atau B. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud pada huruf A. Nah, C. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud pada huruf B, huruf A gitu ya. Nah gini, terkait dengan dihapusnya pasal tersebut ya, sangat bagus, sangat luar biasa tindakan yang dilakukan oleh baik DPR ya dan pemerintah. Di sini ini kemudian membuat kondusif lagi ya keadaan dengan beberapa 1 tahun itu sempat menuai banyak kontroversi, tapi sekarang dengan sudah dihapusnya itu maka ada bagusnya nanti setiap undang-undang ya penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, advokat atau pengacara, dan Polri ya polisi, pihak kepolisian diatur di undang-undangnya masing-masing. Kalau memang ada pertimbangan silakan aja, kalau memang ada pasal yang perlu ditambahkan ya silakan gitu. Tapi lebih bagusnya diatur khusus dalam undang-undangnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.